Halo semua, dan seperti biasa gue mau kasih rekomendasi per audioan lagi. Ini bukan barang murah, cukup pricey memang dan cocok untuk orang yang suka craving dengan sound quality yang memiliki kualitas yang cukup renyah. Perkenalkan, ini adalah EPOS H3 dan ini adalah lini gamingnya dari brand audio Sennheiser. Ya nggak bisa dibilang Sennheiser lagi sih, tapi ya udahlah, kita bumper aja dulu. Selamat datang di channel Anteh, dan buat kalian lagi bingung cari sebuah headset gaming yang memiliki kualitas mantap tapi menemunya video ini, tenang, kalian gak bakalan nyesel. Dan yang bingung ini channel apa? Jadi di sini adalah channel teknologi yang bahas nyantai aja dengan banyak konten menarik nantinya. Ada laptop, ada PC, ada gadget, dan gear gaming pun sering banget kita bahas. So, tunggu apa lagi? Langsung aja subscribe aja channel ini dan join juga Discord kita yang linknya di deskripsi buat ngobrol bareng teman-teman nyantai. Subscriber nyantai juga ada agar bisa sharing informasi, rekomendasi, dan ngobrolin hal produktif lainnya. Oke? So, EPOS H3. Sedikit intermezzo dulu. Jadi sebetulnya ini adalah sub-brandnya dari audio sistemnya si Sennheiser. Makanya kalau misalnya kalian lihat katalognya si EPOS kok ada yang mirip gitu ya, kayak punya Sennheiser punya kayak si Game Zero ataupun Game One, tapi namanya pakai EPOS, ya sebenarnya nggak apa-apa aja. Itu memang masih dalam satu keluarga. Cuma si Sennheiser kali ini memang udah ngemisahin lagi buat lini gamingnya sekarang ke EPOS. Dan kali ini hadir dengan seri H3, lini barunya dari EPOS dan belum ada juga di Sennheiser sebelumnya. Lalu menurut gue pun si headset ini pun cukup kuat memang, di headset yang hadir dengan kualitas standar yang cukup tinggi. Lalu kalau ngomongin soal harga di awal tuh untuk produk ini sebetulnya agak sedikit menyakitkan juga. Karena untuk sebuah headset gaming baru yang di kategori premium ini, kalau gua cek harganya yang di e-commerce itu cukup tinggi, yaitu di kisaran 2,2 jutaan. Atau harganya ini setara dengan seri GSP 350-nya Sennheiser atau udah branding ke EPOS. Padahal kalau gue cek web resminya, si EPOS H3 ini cuma dijual seharga $119 aja. Kalau dikonversiin pun ke rupiah jadi 1,7 jutaan doang. Tapi buat setara headset gaming baru pun kalau sudah memiliki backingan Sennheiser yang jagonya audio, gue sih setuju sih kalau headset ini memiliki kualitas karakter yang cukup bagus. Cuma sayangnya ada beberapa poin juga yang mau gue bahas dari desain flow-nya si EPOS H3. So, kita bahas desainnya. Secara general dari tampang headset ini cukup minim, nggak sampai minimalis ya. Karena dari desainnya ini nggak gede. Gue suka bentukan cupnya ini membentuk ngelingkarin telinga kita, sehingga fitting saat dipakainya itu beda dari headset gaming biasanya yang cupnya itu bulat ataupun oval. Bodi full ABS dengan sedikit aluminium di daerah adjustable-nya. Lalu headband ini menggunakan foam yang dilapisi dengan PU leather dengan stempel EPOS kecil di sampingnya, dan adjustable sendiri bisa diatur per stepnya ditambah penanda agar mudah disimetriskan. Di bagian engsel terlihat cukup rumit untuk mengatur swivelnya. Sayang nggak bisa dirotate sampai 90 derajat hanya untuk mengepasin ke area kepala aja. Lalu untuk padnya ini menggunakan bahan foam yang dilapisin lagi dengan PU leather di sisi luarnya dan semacam suede gitu di area yang terkena dengan kepala kita. Isolasi memang nggak jadi sekedar pakai pad full leather, tapi kenyamanan buat gua si suede like ini lebih enak daripada fabric punya, karena ya basically itu nggak kasar. Sisi clampingnya juga memiliki grip yang enak banget walaupun agak sedikit neken, tapi jadi lebih kerasa firmnya dibanding sekedar pas aja di kepala. Lagi pula untuk bebannya sendiri pun cukup ringan, yaitu 280 gram aja, dan gue udah pakai main game lama di 6-8 jaman pun gue nggak ngerasa capek pakai headsetnya. Paling capek kalau mainnya kalah terus sih. Headset ini nggak memiliki RGB dikarenakan cuma menggunakan jack audio aja. Tapi dengan gak adanya RGB, gue bisa ngelihat ini headset memiliki style kayak entry level premium headset gaming aja sih. Keren gitu, nggak kelihatan murah tapi tetap garang. Cuma kita beralih ke bagian desain flow-nya. Kekurangan yang mungkin dampaknya itu nggak gede-gede banget, tapi cukup mengganggu di keseharian gue, yaitu di bagian dial volumenya. Posisinya itu ada di ear cup kanan dengan bentuk dialnya aja. Cuma buat gue dialnya ini nggak easy use, mungkin dikarenakan gripnya itu cuma sekedar garis aja, dan kalau mau ngatur itu perlu effort neken dulu baru bisa keputer. Gue lebih prefer kayak misalkan garisnya itu dibikin lebih nimbul, jadi lebih gampang buat muterinnya. Terus juga kalau kita putar suara maksimal di device kita atau di laptop contohnya, dan kita mau kecilin suaranya sampai mati pakai si dialnya ini, itu tuh nggak bisa. Bakalan nyisa suara yang kecil banget, masih nyisa ada suaranya. Gak tahu sih kayak kenapa gitu dibuat nanggung untuk pengaturan ini. Kalau harusnya tuh kan kalau off ya off aja gitu, sampai mentok ya harusnya udah nggak ada suara lagi gitu.
Memang ini nggak jadi deal breaker banget, masih banyak alternatif lainnya buat ngatasin ini. Tapi pastinya tuh bakalan ganggu lah buat di pemakaian sehari-hari. Padahal gue udah hampir bilang headset ini tuh udah sempurna gitu. Gue juga suka sama bagian mic-nya, walaupun nggak detachable, tapi kalau di swipe ke atas atau di flip ke atas itu auto mute. Desainnya juga oke, sturdy, nggak letoy dengan bentukan seperti ala-ala GSP lainnya. Kotak gede, cuma ini lebih minimalis aja. Dan kalau untuk urusan suara juga bagus, coba deh denger. So, jadi ini adalah hasil suara dari mic-nya EPOS A3. Buat gue pribadi, suaranya itu udah mantep banget, clear banget, enak buat dipakai ngobrol. Cuma paling minusnya ini gampang buat nge-pick up suara sekitar kita. Contohnya kayak gue lagi ngetik, dia tuh bisa nge-pick up. Ya walaupun gak gede, tapi ada suaranya sedikit lah ya. Ya setidaknya kalian bisa menilai suaranya kayak gimana dari suara mic ini, bagus atau jelek. Lanjut ke bagian kabel, headset ini memiliki kabel sepanjang 2 meter. Sudah di-braided juga dengan ujung ke device-nya itu menggunakan jack 3,5 mili, so multi-platform. Cuma perlu diingatkan kembali karena ini detachable juga ke bagian headsetnya dan menggunakan port yang unik yaitu mini 2,5 mili. Jadi make sure aja jangan sampai hilang ataupun rusak sih. Karena kalau misalnya hilang ataupun rusak, lumayan juga kalau buat cari penggantinya. Kita bicarakan soal performa karakter si headset gamingnya ini. Dan buat gua, si EPOS A3 ini punya sound quality yang well tuning. Overall dari equalizer ini kelihatan flat tapi agak sedikit bright karakternya. Karena untuk treble setelah gua testing lagu-lagu itu agak sedikit menonjol. Gak berlebihan tapi cukup kerasa. Lalu untuk mid-nya juga enak buat vokal-vokal lagu yang gue dengerin. Suara wanita, suara pria ini balance, nyaman aja di telinga. Dan gak kerasa kayak lagi pakai headset gaming yang pada umumnya yang sedikit mundur suaranya. Dan di bagian bassnya mungkin untuk yang satu ini agak sedikit hambar ya. Nadanya itu keluar rapi, cuma tendangan bassnya itu kurang power gitu. Gak bulat, jadinya kayak agak sayang sih. Untuk di beberapa game yang gue tes pun jadi kerasa kurang imersifnya. Untuk separasi standar Sennheiser mungkin ya, gue ngerasa karakternya itu kayak si headphone Sennheiser yang gue udah pernah coba. Mirip, tapi semenjak gue pernah cobain Sennheiser yang kelasannya di atas, pasti kualitasnya ini gue bisa bilang cukup di bawahnya lah ya, di bawahnya, nggak sebagus Sennheiser yang gue udah pernah coba. Sama pula untuk stagingnya, gue ngira akan mendapatkan staging suara yang luas, tapi untuk EPOS H3 ini cuma kerasa cukup sih. Sedikit lebih luas kalau gue bandingin sama Logitech G733 gue. Tapi yang gue suka dari suaranya itu di bagian tingkat clarity-nya. Itu enak banget sih. Banyak detail suara muncul yang jarang bisa gue denger sama headset yang biasa aja. Dan di EPOS ini pun cukup bisa ngedrive-nya dengan baik. Tapi sayangnya kalau buat bermain game, yang ngincer imersif mungkin agak perlu mundur dulu. Karena si headset ini mungkin menang di detailnya, tapi minim bass-nya. Step masih kerasa, arah tembakan apalagi. Dapat sih ini jelas banget, cuma ya karena bassnya itu kurang, gue nggak mendapatkan suara ambiennya itu dengan baik. Ya lebih enak kayak buat fokus ke dalam gamenya sih, nggak relax lah nikmatin suara gamenya. Jadi ya memang gitu sih, agak berat dan headset ini nggak bisa dibilang all-rounder headset gaming juga. Cuma di beberapa poin dia unggul, tapi kalau sekali lagi ditanya untuk overall karakter audionya, ini enak banget. Walaupun ada beberapa titik yang kurang, tapi bisa ketutup sama kualitas audio di bagian lainnya. Bahkan buat dipakai denger lagu aja itu enak. Low-nya bisa mainin lagu bass cepet, napasnya aman gitu. Cuma ya kurang jedak-jeduk aja. Dan kesimpulannya, mungkin untuk headset gaming yang satu ini lebih cocok dijadikan semacam jembatan kali ya, dari yang mau transisi ke pecinta audio ke dunia headset gaming. Mungkin aja ya, mungkin bisa aja gitu. Ya walaupun gue belum terlalu dalam sih untuk soal rasa headphone antusias itu kayak gimana. Cuma dari beberapa kali yang gue pernah testing aja. Sama mungkin headset ini gue bisa rekomendasikan ke kalian kalau memang yang agak kurang suka dengan banyak headset gaming yang terlalu menjurus ke bass-bass terus. Mungkin capek gitu ya dengerin jedak-jeduk bumi ambiennya game gitu, pengen lebih fokus ke detail yang lain, ini bisa banget dicoba sama kalian. Apalagi buat mic-nya, nilai plus juga udah bisa ngasih suara yang clear, sistemnya flip to mute, jadi simple dan bodinya sturdy, nggak gampang meleot. Tapi bisa di-adjust posisinya tetap. Jadi ya itu sih, gimana menurut kalian tentang pendapat headset gaming yang satu ini? Atau masih setia sama brand gaming kalian? Coba dong komen di bawah gimana pendapat kalian, oke? Oke, mungkin itu aja review gue dari headset gaming EPOS H3. Terima kasih kalian udah dengerin opini gue. Silahkan komentar aja kalau ada kritik ataupun saran yang mau lu kasih ke gue. Gue bakalan balas.
Dan subscribe juga videonya kalau kalian belum, subscribe channelnya kalau kalian belum subscribe, like videonya kalau kalian suka, dan join Discord kita di link yang ada di deskripsi, bisa ngobrol sama teman-teman, dan juga follow Instagram kita di nyan.teh. Oke, udah gitu aja. Di sini ada gue Ali, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.